Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah,
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, sidang Jumat Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir di rumah Allah. Mari kita juga hadirkan hati kita, ikhlaskan niat kita, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah tengah menatap kita semua. Selawat dan salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita berada dalam bulan yang istimewa. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya bulan Muharram. Sehingga hari ini sebagian besar kita melaksanakan puasa Asyura. Barangkali kaum muslimin perlu kita sampaikan, sekiranya hari ini kita puasa Asyura, kalau kemarin kita juga puasa Asyura, itu berarti 2 hari, dan kalau bisa sampai besok menjadi 3 hari. Dihindarkan jangan sampai hanya 1 hari ini saja, karena ini akan menyamai puasanya yang lebih, hanya di 10. Kalau tidak bisa, kalau baru 1 hari ini disambung untuk besok hari, jadi ada rangkaiannya sehingga tidak menyamai puasa Asyuranya yang dilakukan oleh orang Yahudi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita masih berada di awal tahun. Surat Al-Hasyr ayat 18 yang kita bacakan tadi. Allah menyeru kepada orang yang beriman. Pertama, agar betul-betul bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri agar dia melakukan evaluasi apa yang diperbuatnya adalah untuk hari esok. Wattaqullah, diapit pernyataan Allah ini dengan 2, wattaqullah, ittaqullah. Artinya ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Diseru kepada orang yang beriman, kemudian diingatkan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Diapit kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu dengan wattaqullah. Dan Allah akhiri, innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah mengetahui, Allah memantau, Allah memonitor apa yang kamu kerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
yang pendek ini merupakan ayat yang luar biasa yang merupakan motivasi bagi kita, baik untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan hari esok yang sesungguhnya. Tapi ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagian besar kita mengamalkan ini adalah untuk aktivitas duniawi kita. Apakah suatu organisasi, suatu pemerintahan, atau manajemen-manajemen yang lainnya, inilah mereka amalkan bahwa apa yang terjadi masa lalu mereka jadikan dasar untuk membuat perencanaan di masa depan. Baik itu pemerintah, organisasi, perusahaan, sehingga kekurangan-kekurangan di masa lalu mereka evaluasi, sehingga untuk ke depan ini yang mereka rencanakan untuk menutupi hal-hal yang kurang di masa lalu, sehingga untuk mencapai visi hidup mereka di masa depan. Sehingga apakah perusahaannya, apa organisasinya, apa pemerintahan, atau dinas-dinasnya yang mereka bawai, instansinya, institusinya, mereka menuju untuk mencapai kesuksesan. Ini lembaga. Begitu juga dengan diri pribadi, untuk kehidupan pribadi duniawi kita. Kita begitu apiknya membuat perencanaan, mulai dari diri kita sendiri, anak kita, bagaimana karir kita, agar masa depan kita lebih baik, agar pendapatan kita lebih baik, agar hari tua kita lebih baik, sehingga kita mencatat, membuat perencanaan-perencanaan mengenai karir dan masa depan kita, dan bahkan mengumpulkan atau menanamkan investasi agar hari tua kita bisa hidup dengan tenang. Maka kita menabung, membeli aset, deposito, atau menanamkan saham, dan apa yang kita perlukan yang akan menghasilkan nanti ketika kita sudah tua, adanya passive income yang selalu kita terima dalam hidup kita. Ini kita buat, dan juga kita siapkan anak-anak kita agar anak-anak kita juga menjadi orang yang sukses dan bisa membantu keluarga dan bisa membantu adik-adiknya nanti untuk meneruskan perjuangan keluarga itu untuk mencapai kebahagiaan dunia yang dicari dan untuk dikumpulkan, bahkan tidak hanya untuk satu keturunan, bahkan sampai 7 keturunan pun. Ini upaya duniawi yang kita lakukan ketika mengamalkan ayat ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tandur, bahasa Jawanya dikatakan nandur, itu menanam. Menanam itu tanam itu tidak maju, dia mundur, sehingga dia melihat apa yang di depannya, sehingga bisa mengevaluasinya. Ini belum lulus, ini sudah lulus, ini baik tanamnya, ini akan menghasilkan tanaman yang bagus. Pertanyaannya hari ini yang perlu kita renungkan, bahwa yang dimaksud hari esok oleh Allah dalam ayat ini bukan untuk kepentingan dunia dan organisasi kita, tapi adalah hari esok kita yang sesungguhnya. Sehingga yang dipanggil itu adalah orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada kitab Allah, yakin kepada Rasul Allah, yakin kepada malaikat Allah, yakin kepada ketentuan Allah kadar baik dan buruknya, dan yakin kepada hari kemudian, suatu hari nanti, bahwa kita akan kembali, akan mempertanggungjawabkan bahwa ada hari esok itu, Malik Yaumiddin, yang selalu kita baca dalam setiap salat kita. Itulah hari yang sesungguhnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita sibuk hari ini untuk mengejar kesuksesan duniawi kita, mari kita juga mulai bercermin diri, berkaca diri kita. Siapa diri kita yang sesungguhnya? Mau kemana kita? Di mana kita saat ini? Hidup kita akan berakhir. Jadi perjalanan waktu yang membuat kita masih ada hari ini, nyata hari ini di muka bumi Allah ini,
Ini umur kita yang harus kita isi dengan amal-amal kita. Kemudian akan berakhir dengan ajal, di mana tertutupnya semua amal kita. Tidak ada lagi yang bisa kita berbuat. Dan sampai di situ batas kita. Dan sampai di situ batas kita menanam yang kita panen nanti. Sehingga Allah bersumpah dalam sebuah surat yang sangat hafal bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan masa. Hari berganti, minggu berganti, bulan pun berganti, dan tahun pun berganti tanpa terasa. Dan kita juga berubah dari kecil menjadi remaja, menjadi dewasa. Kalau dipanggil sebagai anak, kita akan dipanggil sebagai bapak. Mungkin sudah sebagai kakek kita dipanggil hari ini, dan akan berakhir pada suatu titik finish. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat diri kita. Apakah wajah kita ini akan mampu bersinar nanti dalam surganya Allah? Ataukah wajah kita ini akan legam terbakar dalam nerakanya Allah? Apakah mata ini yang hari ini kita lihat, kita tatap mata kita, apakah mata kita ini akan mampu nanti menatap Allah dan Rasulullah dan para orang-orang saleh dan berkumpul dengan orang-orang saleh? Atau mata ini akan meleleh nanti dalam lahar jahanam? Lihat mulut kita. Apakah mulut ini nanti akan berada memakan zakum jahanam? Ataukah mulut ini akan bersedar gurau dengan gembira dia dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu kaum muslimin, mulai dari sekarang, apa yang kau tanam dengan lisanmu, apa yang kau tanam dengan matamu, dengan perbuatanmu. Karena ketika waktunya tiba nanti kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka putuslah segala amalmu. Tak ada lagi amal-amal kita, kecuali yang tinggal ada 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah kita. Kalau hari ini sampai hari ini ada yang kita tanam, membangun masjid, membangun pesantren, atau hal yang maslahat untuk umat yang kita bangun, sepanjang dimanfaatkan oleh orang banyak, ini akan tetap mengalir meskipun hancur badan di dalam tanah. Gembira kita hari ini, semangat untuk membangun luar biasa bagi umat hari ini, membangun masjid, pesantren, tahfiz dan semuanya adalah mudah-mudahan ini menjadi investasi bagi kita semua. Dan untuk kita masing-masing kita, mari kita lihat kita potret kita di mana kita sekarang. Apa yang sudah kita tanam untuk kita panen nantinya. Yang kedua, kaum muslimin, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Sudahkah kita mengajarkan hal yang baik kepada orang lain agar dia mengamalkan, agar nanti mengalir kepada kita? Jangankan kepada orang lain, lihat dulu anfusakum wa ahlikum nar. Apa yang telah kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita sampai hari ini, yang juga nanti akan mengalir. Evaluasi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang paling penting, yang luar biasa adalah, sudahkah menyiapkan anak kita menjadi anak yang soleh? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan berharap nanti setelah engkau meninggal dunia, setelah engkau berada dalam kubur, akan didoakan oleh anak-anakmu. Ketika hari ini, selama hidupmu, engkau juga tidak pernah mendoakan orang tuamu, baik orang tua yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ketika engkau tidak soleh terhadap ayah bundamu, jangan berharap engkau akan nanti mendapatkan anak yang soleh. Tanam hari ini, beri keteladanan hari ini kalau ayah dan ibu kita masih hidup. Tanam hari ini dengan mendoakan. Nah, ayo nak kita doakan ayah, kita doakan nenek dan kakek. Ajarkan anak-anak kita untuk mendoakan orang-orang tua kita yang telah meninggal.
Jangan nanti hanya ketika kita berhasil mendidik kita menjadi anak yang sukses, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang terkenal, politikus yang terkenal. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, yang berderet adalah hanya papan-papan bunga. Berapa kilometer pun papan bunga itu tidak akan menolong kita nanti di dalam kubur. Kemudian anak kita pun pulang, dia melihat kita, dibukanya penutup kita, dia hanya mampu mengucapkan selamat jalan papa, selamat jalan mama, dan dia kembali bersendak gurau dengan teman-teman, bercerita, mewa-kan bahwa hari ini meninggal dunia orang tua saya. Apa maksudnya? Agar orang-orang mengirimkan selamat berduka cita kepadanya. Belum lagi kita berharap dia akan mampu memandikan kita. Belum lagi kita berharap Isa akan mengimami kita dalam salat. Setidaknya hari ini kaum muslimin yang dirahmati, minta kepada anak-anak kita, nak, bapak sudah memandikan kamu, tidak terhitung kali sejak kecilmu. Permintaan ayahnya satu, agar kau nanti bisa memandikan di saat yang terakhir. Nah, engkau sering bapak ajak untuk sholat, menyalatkan jenazah. Yang bapak mintaannya satu, engkau yang imam nanti ketika sholat jenazah, bukan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan ini. Di mana posisi kita? Apakah lebih banyak kita mengejar karir kita, duniawi kita, investasi kita untuk dunia, untuk hari tua, untuk 7 keturunan, 5 keturunan? Tapi mari hari ini kita hitung, kita kalkulasikan berapa investasi kita yang akan kita panen nanti di hari esok, di akhirat kelak, sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam surat ini. Fattabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadha laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وشر الدنيا وشر الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شخالة الموت ونجعلنا من العفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.